Dulu Iran dan Amerika itu sahabat, sekutu. Bahkan Iran dianggap sebagai benteng Amerika di Timur Tengah. Tetapi sekarang musuh bebuyutan. Kenapa bisa begitu? Mari kita cek faktanya. Jadi sebelum 1979, hubungan kedua negara ini relatif baik. Amerika menjadi mitra dagang dan sekutu utama di kawasan, teman baik mereka. Iran waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang disebut dengan Syah, namanya Muhammad Reza Pahlavi. Orang ini modern, pro-barat, dan sangat dekat dengan Washington. Amerika menjadikan Iran sebagai sekutu strategis di Timur Tengah. Iran bahkan pernah disebut benteng utama Amerika di Timur Tengah. Tapi di Iran sendiri ada konflik dalam negeri, ada bara yang sedang menyala. Rakyat menganggap Syah terlalu berfoya-foya, terlalu ikut modernisasi, dan dianggap terlalu kebarat-baratan. Kemudian rakyat marah, datanglah revolusi yang saat itu dipimpin oleh seorang ulama karismatik, Ruhollah Khomeini. Jadi di tahun 1979, Syah itu tumbang dan dia melarikan diri keluar dari Iran. Dan tentu saja sebagai sahabat, Amerika memberi izin Syah masuk untuk berobat. Tetapi rakyat Iran itu melihatnya bukan sebagai tindakan kemanusiaan. Bagi rakyat Iran itu adalah bukti Amerika campur tangan urusan dalam negerinya Iran. Dan sejak saat itu, sejarah berubah drastis. 4 November 1979 ada demonstrasi besar di Teheran, ibu kotanya Iran. Mereka meminta agar Amerika memulangkan Syah untuk diadili di Iran. Ribuan mahasiswa yang pro-revolusi kemudian menyerbu gedung kedutaan Amerika, manjat tembok, buka pintu paksa, dan mengambil alih kompleks kedutaan Amerika. 52 diplomat disandera selama 444 hari. Itu 1 tahun lebih loh. Anda pernah nonton film Argo nggak? Saya sarankan nonton deh. Pemainnya itu Ben Affleck. Itu film keren banget dan bisa menggambarkan situasi yang terjadi saat revolusi di Iran. Nah, menurut aturan konvensi Wina tahun 1961, kantor kedutaan besar itu tidak boleh diganggu, dimasuki, atau diserang oleh negara penerima, bahkan oleh aparat sekalipun. Itu tidak boleh tanpa izin dari negara kedutaan tersebut. Dan Iran melanggar aturan tersebut, bahkan sampai menyandera. Dan sejak saat itu hubungan diputus. Amerika dan sekutunya menjatuhkan sanksi. Dan Amerika menganggap Iran sebagai musuh buyutan. Iran bahkan menganggap Amerika sebagai Great Satan, bukan hanya sebagai musuh politik, tetapi sebagai Satan yang harus diperangi. Tapi ada peristiwa unik nih, di pertandingan Piala Dunia 1998. Itu timnas Iran harus bertanding di penyisian grup melawan siapa? Amerika Serikat. Dan para pemain Iran memberikan mawar putih kepada para pemain Amerika sebagai simbol perdamaian dan persahabatan. Kedua tim bahkan berfoto bersama, dan Iran kemudian memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 2-1. Momen ini dianggap sebagai tindakan sportivitas penting yang menutupi permusuhan antara kedua negara pada saat itu. Dan disinilah banyak orang mulai keliru dan salah paham. Banyak yang menyangkut pautkan perang ini dengan sentimen agama. Yang harus diketahui bahwa jumlah orang Kristen di Iran sekarang itu lagi meningkat dengan drastis. Tapi itu nantilah saya bahas di konten saya berikutnya. Padahal akarnya bukan agama, tetapi trauma sejarah yang merasa dikhianati. Iran merasa Amerika campur tangan, sedangkan Amerika merasa bahwa Iran masuk ke dalam area strategisnya mereka. Tetapi luka yang terlalu dalam ini ditambah lagi juga dengan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang baru-baru ini saja terjadi. Ini menjadi pertanyaan, apakah ini akan menjadi akhir daripada Republik Iran yang berideologi agama tertentu, atau bisa jadi inilah akhir bagi Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Tapi bisa jadi juga bukan keduanya loh. Bisa jadi akhirnya Iran dan Amerika serta Israel malah berdamai dengan kesepakatan tertentu. Ya, tidak ada yang tahu. Biarlah sejarah menulis dengan caranya sendiri. Kalau menurut Anda, seperti apa?